hati kita sudah satu. Oke. Dan ini Musyawarah Nasional Golkar di Nusa Dua Bali hari ketiga menyisakan sesi terakhir untuk penyampaian pandangan umum pengurus DPD tingkat 1. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan dinamika politik di arena Munas Golkar ke-9, kita akan bergabung dengan Rifai Pamone langsung dari Nusa Dua Bali. Rifai, dalam penyampaian pandangan umum bagaimana reaksi para pengurus DPD terkait dengan penanggung-jawaban Ketua Umum Golkar? Ya, Hariman dan Widya, sepertinya kami juga harus menyatukan hati dengan Anda di studio untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dinamika politik di Musyawarah Nasional Golkar ke-9 di Nusa Dua Bali yang sudah sampai di hari ketiga. Dan di sesi terakhir penyampaian pandangan-pandangan umum sudah lebih dari 39 pemegang hak suara baik dari 34 DPD 1 dan juga organisasi masyarakat yang didirikan dan juga mendirikan Golkar yang memiliki hak suara untuk menyampaikan pandangan umumnya terkait dengan laporan pertanggungjawaban. Secara garis besar mereka menerima laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri yang telah disampaikan kemarin. Dan untuk itu Abu Rizal Bakri selaku Ketua Umum menanggapi bahwa ada klaim 70% yang mengharapkan dirinya untuk bisa kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019. Berikut pernyataan dari Abu Rizal Bakri. Kalau mereka memang menghendaki dan lebih daripada 70% menghendaki, maka saya akan menerima pencalon mereka. Saya tidak pernah mengajukan diri. Saya diminta oleh mereka untuk menjalankan tugas sebagai ketua umum lagi itu. Widya, Hariman. Ya, Rifai, lalu apakah masih terjadi sejumlah dinamika politik di tengah polemik Munas Golkar hingga hari ketiga ini atau sudah satu hati? Iya, Widya, terkait dengan dinamika politik sekali lagi memang banyak hal yang terjadi hingga hari ketiga pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar ke-9. Salah satunya seperti yang sudah kita informasikan bersama terkait dengan beredarnya rekaman yang diduga mirip dengan suara Nurdin Halid yang menjabat sebagai Ketua Panitia atau Steering Committee dari pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar ke-9 di Nusa Dua Bali sejak 30 November 2014 kemarin. Dan untuk rekaman suara yang berisi terkait dengan upaya menyatukan pendapat dan juga merekayasa beberapa hal dalam Musyawarah Nasional Golkar untuk mengerucutkan dukungan kepada satu orang calon ketua umum ini ditanggapi serius oleh Priyo Budi Santoso yang sempat mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum. Priyo Budi Santoso menyayangkan beredarnya rekaman tersebut. Berikut pernyataan dari Priyo Budi Santoso. Telah beredar rekaman yang mirip suara konon ada suara Pak Nurdin Halid. Saya baca di beberapa.com ini, kalau benar ini seperti itu, ini benar-benar menciderai rasa keadilan sampai di ubun-ubun kita. Karena dalam rekaman tersebut yang saya baca dan kemudian saya dengarkan, itu ada senario untuk melakukan cara-cara yang kurang baik, yang kurang halal, diantaranya adalah memaksa menguasai tata tertib, dan diakui bahwa ini adalah cara yang licik, memang katanya gitu, tetapi itu terpaksa dilakukan dan dipersiapkan jagoan-jagoan sebagai floor leader yang nanti siap berdebat secara keras, bahkan kalau perlu berantem dan berkelahi. Widya dan Hariman, dengan tidak adanya lagi atau mundurnya keberadaan dari bakal calon ketua umum Airlangga Hartarto dan juga MS Hidayat pada hari pertama penyelenggaraan Munas, serta tidak bisa hadirnya Agung Laksono dan juga Priyo Budi Santoso, otomatis saat ini satu nama saja yang mengemuka di arena Munas Golkar untuk menjadi bakal calon ketua umum yang akan segera masuk dalam sesi pendaftaran dan juga pemilihan ketua umum, yaitu Abu Rizal Bakri. Kita lihat saja apakah seluruh peserta Munas akan satu hati menjadikan Munas Golkar ke-9 ini sebagai aklamasi menjadikan Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum Golkar untuk 5 tahun ke depan. Kami akan terus memantau informasinya. Kembali ke Jakarta, Widya, Hariman. Terima kasih Rifai Pamone, selamat kembali bertugas.